Oi, lu ngerasa nggak sih di tahun 2020 ini banyak banget handphone yang bertebaran, handphone-handphone baru yang baru pada keluar-keluar kan. Dan di antara semua handphone itu, handphone yang lagi lu pakai apa sih? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan ya, di video kali ini adalah video pembahasan mengenai handphone utama gue. Ini real bener-bener handphone yang bener-bener handphone pertama gue dan yang paling sering gue bawa. Ya, soalnya gue kalau lagi nggak ngedit video, lagi nggak lihat. Pokoknya inilah salah satu handphone yang sering banget gue pakai di kantong gue, di USB gue. Pokoknya kemana-mana gue bawa ini. Apalagi kalau bukan Vivo Y91C. Oke, jadi kenapa sih gue milih handphone ini? Mungkin di video ini adalah video reasonnya kenapa gue milih si HP yang ya mungkin ini biasa banget lah buat lo ya. Ya you know lah, kalau kalau lagi nongkrong di kafe ya nggak sih, kalau lagi jalan gitu kan nggak ada prestisnya, nggak ada kesan mewahnya sama sekali nih HP kan. Tapi persetan dengan begitu-begituan bodo amat, dengan tampilan looks luxury lah, tampilan mewah lah, memukau lah, apalah. Ya kayak gitulah, pokoknya gue nggak peduli. Yang jelas gue pakai handphone ini karena memang gue ingin ngebatasin diri gue pribadi. Yang kayak gue bilang di video sebelumnya cuy. Kenapa? Karena gue sekarang ini adalah salah satu orang yang mungkin kayak ada sedikit kecanduan sosial media. Ya, contohnya kayak Twitter, Instagram, dan ya sekarang merembet ke YouTube juga. Iya, gue cek dulu kali harga pasarannya sebelum ngebacot lebih panjang. Untuk Vivo Y91C ini harganya ini 1,5 jutaan yang baru, ada yang di bawah 1,5 juga, bahkan ada yang di atas 1,5. 1,6 untuk secondnya 1.100.000, lu bisa lihat situ ada yang jual 1.550.000 dan ya sini ada yang jual 1.599. Pokoknya harganya di sini beragam. Gue ngeceknya sih di OLX video, ini bukan video sponsor, cuman ya gue ngeceknya cuman di sini aja sih. Dan apa ya, untuk harga secondnya sebenarnya menurut gue worth it atau tidak sebenarnya balik lagi ke elunya sendiri. Tapi kalau menurut gue nggak terlalu worth it, nggak terlalu. Gue pakai handphone ini karena yang kayak gue bilang tadi, gue ingin ngebatasin diri gue pribadi. Ya, mungkin sebagian orang beranggapan bahwa semakin kencang handphone, semakin bagus spesifikasi, semakin oke lah pokoknya. Beberapa hardware yang masuk di handphone tersebut, RAM-nya gede, baterainya gede, chipsetnya oke. Oke, lu dilanjaikan lah, dimanjakan dengan handphone yang lagi lu pegang itu, dengan handphone keluaran terbaru, model terbaru, tertinggi dan lain-lain. Bodo amat situ lu menyebutnya apaan. Tapi nggak dengan handphone gue ini, men. Ini buka YouTube-nya nge-lag parah cuy, seriusan nih, nge-lag pisan. Ya, nggak hanya aplikasi YouTube, aplikasi kawan-kawannya pun kayak gue lagi pengen upload beberapa file ke Google Drive, nge-lag banget, lama banget. Terus pengen browsingan di atas aplikasi YouTube gue tuh, namanya apa tuh, Google Chrome, parah banget, lemot parah, lemot pisan. Dan why? Kenapa gue pakai ini HP? Yang kayak gue bilang tadi, gue pengen ngebatasin diri gue. Ngebatasin nih apa? Gue ngobrolin soal kamera dulu nih. Untuk kamera, handphone ini biasa aja. Vivo Y91C ini biasa aja, nggak ada yang spesial, nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin. Semuanya terlihat terkesan biasa aja cuy. Gue pakai handphone ini hampir nggak pernah gue buat foto, hampir. Tapi kayak foto-foto beberapa file-file kerjaan gue ya gue foto sih di sini. Cuman ya buat sekedar ngezoom file, baca-bacaan yang gue foto aja. Kalau buat ya pengaturan kameranya dan lain-lain ini biasa aja, nggak ada yang terlalu spesial kayak handphone zaman now. Berhubung ini bukan handphone terbaru juga kan, tapi masih ada yang jual baru. Jadinya apa sih yang bisa diunggulin sama nih HP sampai gue di tahun 2020 ini gue putusin buat gue pakai selama tahun 2020 ini buat dijadiin daily driver. Anjay, panjang banget gue ngoceh. Tapi intinya nggak masalah di layar, nggak masalah di kamera, memang terkesan standar yang kayak gue bilang tadi. Ya sebenarnya harganya worth it nggak sih kalau dibeli? Ya balik lagi ke kepribadian lo, dan kalau gue jawab worth it atau enggak, gue bilang sih enggak. Karena tapi gue kenapa udah tau nggak worth it, kenapa ya gue pakai ini HP? Karena buat ya pembatasan gue. Jadi lo bisa lihat ini spesifikasinya, gue agak malas ngebacot, lo lihat sendiri lah. Tapi yang jelas dengan RAM 2 GB ya, dengan Vantage OS ini gue ngerasa cukup oke lah. Ya maksud gue friendly lah sama apa ya, sama interface-nya, karena gue pengguna iOS juga. Ya berhubung iPhone 11 gue museumin, iPhone XR gue museumin. Pokoknya gue udah lama banget gak nyentuh iPhone 11 Pro, gue ada di laci, udah lama gak gue sentuh. iPhone XR juga udah lama banget gak gue apa-apain. Terus iPhone 8 juga udah mulai gue pindah-pindahin datanya ke HP ini, karena
gue pengen ngebatasin diri gue sampai tahun 2021 dan gue bakal still using di Vivo Y91C ini. Jadi lu bisa lihat sendiri dengan RAM 2 GB Vantage OS, ya gue merasa cukup oke, cukup bisa menghandle semua kerjaan gue. Sebenarnya ini nggak bisa dipaksain sih buat multimedia yang terlalu tinggi. Nih kalau lu ngeliat secara detail dengan handphone yang lagi gue pegang ini. Tapi ya gue perdalam dikit dah. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya lu bisa browsing-browsing sendiri lah. Tapi untuk yang lagi gue pegang ini, untuk kecepatan CPU-nya menurut gue ini sebenarnya udah nggak mumpuni lagi karena cuma 2 GHz, dan untuk baterainya menurut gue masih mumpuni. Salah satu hal yang menurut gue mempertahanin gue make handphone ini buat daily driver, buat handphone utama gue. Iya, baterainya 4030 mAh. Menurut gue baterainya ya cukup lah buat seharian nemenin gue kayak apa ya, kayak dalam pembatasan gue menggunain beberapa aplikasi yang menurut gue udah kecanduan gitu. Oke, sekarang gue udah cukup ngebahas soal spesifikasi dan bla 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 dan sedikit hardware tadi, kayak gue bahas soal kamera. Untuk spesifikasi detail pokoknya lu coba browsing sendiri lah, gue malas ngomong secara detail. Tapi yang jelas gue pakai ini HP di samping baterainya 4030 mAh yang menurut gue nyaman yang poin kedua adalah dari segi dimensinya. Handphone ini menurut gue udah compact, ringan, gak terlalu berat. Lo bisa lihat sendiri ukuran ini 155 x 75 x 8,2 mili dan beratnya cuma 163 gram. Menurut gue dengan ukuran yang lumayan cukup compact, nggak compact amat sih dibandingkan Samsung A01, tapi ini menurut gue layarnya oke lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, di tengah-tengah lah kalau menurut gue. Jadi ya dengan dimensi seperti ini gue ngerasa nyaman, masuk kantong nyaman, taruh di waist bag gue nyaman, dan ya gue genggam juga nggak terlalu bogem, nggak terlalu gede banget men. Jadi menurut gue untuk ukuran size handphone ini gue ngerasa oke dan cukup. Terus pembatasan apa sih yang gue lagi lakuin? Jadi gini, gue ngebacot sebentar ya. Jadi gue udah pernah bilang kemarin di video kemarin gue lupa lah di video yang mana, tapi yang jelas gue pernah bilang ke lu bahwa orang produktif itu, gue pengen jadi produktif itu nggak harus dengan gadget yang semuanya itu serba maksimal, spesifikasi yang tinggi dan lain-lain. Karena menurut gue, bagi gue adalah tipikal orang yang udah kecanduan. Jadi semakin mumpuni gadget yang lagi gue pegang, HP utama gue, daily driver gue, semakin powerful, overkill. Ya menurut gue kayak gue buka Instagram nyaman, oke lanjay, gak nge-lag, buka YouTube smooth, halus semua. Dan gue bakal ngerasain itu semua terus menerus, dan gue bakal di zona itu terus men. Kayak gue bakal buang-buang waktu buat ya buka Instagram terus menerus, gue bakal buang-buang waktu buat nontonin YouTube berlebihan. Dan menurut gue hal semacam itu tuh jadi apa ya, kayak ngepotong waktu gue yang seharusnya gue bisa optimalin buat bisnis gue. Tapi ya harus terbagi lah sama kecanduan gue yang hobi nonton sama hobi buka-buka Instagram gak jelas. Jadi menurut gue, karena gue memang lagi pembatasan ya beberapa aplikasi, ya alasannya itulah kenapa gue pilih Vivo Y91C ini. Memang Instagram bisa di handphone ini, YouTube juga bisa di handphone ini, tapi gue emosi men. Gue emosi banget coy, pakai Instagram, pakai handphone ini tuh emosi banget, nge-lag parah, lemot parah, dan buka YouTube juga biasa aja. Jadi kalau gue ketik-ketik pencarian di YouTube, di aplikasi YouTube tuh parah, lama banget nongol ya. Anjay banget nih HP ini anjay banget cuy. Jadi menurut gue apa ya, gara-gara nge-lag seperti itulah gue jadi males buka Instagram, buka YouTube, buka Twitter dan lain-lain. Dan lu bisa lihat sendiri impactnya, gue juga udah mulai jarang ngeposting foto di Instagram. Dan ya berkat handphone ini gue jadi apa ya, memaksimalkan waktu luang gue yang seharusnya kebuang buat Instagram, jadi nggak buka Instagram lagi, jadi gue nggak main Twitteran lagi, dan gue buka aplikasi YouTube pun kayak cuman pengen baca komen lu, itu pun di jam tertentu, kayak di jam tertentu lah intinya lah. Dan ya gue nggak peduli sih, gue bodo amat lah orang mau ngelihat gue ya kayak handphonenya kayak nggak keren gitu kan, nongkrong gitu gue sama temen-temen gue, anjay handphone pipo gitu kan, kayak bocah TikTok tuh bilang ya HP lu pipo, miskin amat gitu, bodo amat setan. Yang penting tuh kantong tebal men, ya yang penting kantong tebal. Nggak ada tuh istilahnya yang orang-orang tuh kelihatan miskin gara-gara cuma megang pipo bukan megang iPhone, nggak ada. Jadi ya itulah alasan gue kenapa kayak gue make
si Vivo ini di tahun 2020. Dan ya mungkin kalau lu ada yang ngerasain hal yang sama, coba lu tulis juga di kolom komentar. Dan ya sorry banget kalau gue jarang ngepost di Instagram dan lain-lain, karena gue memang lagi pengen nge-push waktu gue buat, soalnya banyak juga bisnis-bisnis baru yang harus gue jalanin di luar sana cuy.